Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice dan terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Pada kesempatan kali ini channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman di mana seorang Romo berbicara jujur. Dan Romo Aldo menyatakan bahwa Lai memang salah dalam menerjemahkan Bible original text ke bahasa Indonesia, disebut Alkitab, di mana Alkitab versi bahasa Indonesia menyerap beberapa kata dari bahasa Arab, terutama yang berada di Al-Quran, di mana ada kata Allah, Rasul, dan Rohul Kudus yang seharusnya tidak ada karena di original teks tidak ada. Kenapa ada? Tentu saja perkataan dari Romo Aldo ini dibantah oleh dua polemikus Kristen. Yang pertama yang mengaku dia adalah fasih dalam membaca Al-Quran, sudah mempelajari Al-Quran selama 10 tahun lebih. Dan yang satu lagi, polemikus Kristen ini mengaku sebagai ahli hadis, nyatanya hanya mempelintir menambah-namahi hadis demi tujuan untuk memurtadkan umat Islam. Mari kita simak dialog lintas iman yang sangat menarik ini. Selamat menyaksikan. Kalau dalam bahasa Arab kan alif lam lam ha kan gitu ya. Duluan mana alif lam lam ha dengan kekristenan? Bisa dikatakan alif lam lam ini yang kamu bilang Allah atau Allah. Enggak, gua langsung ke bahasa Arabnya. Enggak, gua langsung ke bahasa Arabnya. Alif lam lam ha. Orang Arab itu kan pakai bahasa Arab. Alif lam lam ha itu kan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab itu, bahasa Aramaik. Bahasa Arab itu, bukan Aramaik. Bukan itu bahasa Aramaik. Literasinya mana? Literasinya mana? Coba tunjukkan. Allah. Tunjukkan nggak? Tunjukkan beneran masih tunjukkan. Beneran masih tunjukkan. Alif. Coba tunjukkan. Alif lam lam ha. Itu bahasa Arab apa bukan? Diskusinya ini jadi ngeracau bro, santai. Enggak, ini udah kena ini kalian noten. Alif lam lam ha itu enggak, alif lam lam ha itu bahasa Arab bukan? Bukan. Alif lam lam ha kok. Nah, terus Duluan mana? Jadi Arab. Sebentar, duluan mana alif lam lam ha dengan kekristenan? alif lam lam ha dengan kekristenan di dalam huruf hijaiyah sudah ada. Kata Allah itu duluan mana? Enggak, duluan mana? Duluan mana alif lam lam ha dengan kekristenan? Sebentar. Nanti saya bukakan ya. Kekristenan sebelum ada Islam ya, dalam huruf hijaiyah duluan mana alif lam lam ha dengan kekristenan? Kristen lah lebih dulu kawan. Berarti di era Raja Salomo Kristen sudah ada gitu. Bukan Kristen, kita bicara Kristen ini. Loh, aku kan tadi bilang alif lam lam ha, Bang Herdi setuju kalau itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasanya bahasa Arab yang diarabkan. Saya nggak pernah bilang bahasa Arab. Sebentar, dikasih bahasa Arab nggak bisa baca kok. Diam dulu mulut kau. Diam dulu. Bang Herdi ini setuju. Kayak preman diskusinya. Ya, dikeluarin aja lah ini si Anu ini. Ayo fokus. Yang keluar. Bang Herdi. Bang Herdi tadi setuju kalau alif lam lam ha itu bahasa Arab. Nah, kalau alif lam lam ha itu bahasa Arab, orang Arab berbahasa apa? Bahasa Arab kan tentunya. Iya, itu. Terus. Nah, aku tanya alif lam lam ha dengan kekristenan lebih dulu mana ada? Alif bahasa alif lam lam ha. Iya, lebih dulu mana ada? Jadi Bang Herdi kan bilang tadi Kristen. Iya, gini kawan, gini. Oke, stop. Nggak usah dipanjangin lagi. Berarti alif lam lam ha dengan kekristenan lebih dulu ada Kristen. Intinya di situ. Loh, enggak. Gue nggak mau ngelebar-ngelebar masalahnya. Kan pertanyaan gue simpel. Alif lam lam ha dengan kekristenan
Lebih dulu mana ada Bang Edi bilang Kristen. Duluan Kristen dulu. Nah, nggak usah diperpanjang lagi. Ya, nggak usah diperpanjang. Datanya. Sebentar, weh, bisa nggak sih? Kalau lebih dulu Kristen, apakah di era Raja Salomo sudah ada Kristen? Nggak ada. Belum ada. Kalau belum ada, kenapa kok dibilang Kristen lebih dulu ada? Sementara di zaman Salomo ada Alif Lam Lam Ha. Ya, satu raja makanya dengerin biar bisa edukasi. Di dalam satu Raja-Raja 10, ya, satu Raja-Raja 10 pada ayat yang ke-15, satu Raja-Raja 10 ayat 15, oke. Kita baca di situ. Belum terhitung yang dapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan semua raja Arab. Arab sudah ada di era siapa? Di era Raja Salomo atau Shlomo Hamelek. Orang Arab pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Nah, orang Arab menyebut tuannya siapa? Kan gitu. Bagaimana mungkin Alif Lam Lam Ha jika disandingkan dengan Kristen, kok Kristen lebih dulu ada, sementara Arab yang memakai bahasa Arab sudah ada di eranya Raja Salomo. Sementara di eranya Raja Salomo Kristen belum nongol. Oke. Lanjut. Itu kan bro kan hanya mengklaim dari kata Arab. Jadi kan dengan asumsi orang Arab itu bahasanya apa? Aduh bro, bentar dulu lah, gantian kawan. Tumben paling tinggi nih, tumben paling biasanya selu-selu aja nih. Ada yang orang Arab itu bahasa apa? Orang Arab bahasanya apa? Kan Anda setuju tadi bahasa Arab bahasa baru Arab. ada buat keempat, Itu asumsi. baru ada keempat bahasa Arab itu. Lu kok asumsi? Lu kok asumsi gimana sih? Arab. Sebentar lah, gantian lah bicaranya. Gini kan asumsi kamu karena orang itu berbahasa. Alah, kok nggak dikasih bicara, Malik, nggak bakal dikasih bicara sama dia. Aduh. Terus orang Arab di era Raja Salomo, di era Raja Salomo orang Arab pakai bahasa apa? Bukan Arab itu yang dimaksud itu, Valen. Bukan Arab. Tuh, Herdo. Salomo itu hidupnya di Israel. Arab itu jauh banget, nggak ada berhubungan itu. Makanya kau baca di situ satu Raja-Raja 10 ayat 15, belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab. Arab itu bangsa bukan? Arab itu bangsa bukan? Arab itu bangsa. Arab di situ bangsa bukan? Arab itu bangsa bukan? Lebih dulu mana ada Arab dengan kekristenan? Udah dibilang Arab di situ bukan merujuk kepada Arab. Loh. Lebih dulu mana ada bangsa Arab dengan kekristenan, weh? Ya, kasihlah dulu kita bicara, kawan. Kenapa kalian nggak bisa jawab dengan objektif gitu loh? Padahal Kristen pertama kali disebut di mana? Kristen pertama kali disebut di mana? Antioquia, Yunani, perbatasan itu. Kalau di Antioquia berarti lebih dulu Arab dong. Ini gimana nanti diskusinya kok kayak diskusi Hitler? Kita ditanya kok nggak mau, nggak dikasih waktu bicara. Takut mereka, Bang Malik. Bukan takut, kalian nggak mau jujur. Iya, atau gini aja, buktikan mana inskripsinya di zaman Salomo ada Alif Lam Lam mana? Coba, ayo. Lah itu orang Arab bahasanya apa coba? Ya itu Arab di situ tidak orang Arab bahasanya apa? Itu hanya asumsi, kita jelaskan dong. Bukan asumsi. Orang Arab bahasanya apa? Arab lah, Bang. Nah, Bang. Orang Arab di zaman Muhammad saja masih ada huruf hijaiyah. Nah sebelum Muhammad huruf apa lagi? Ada. Jadi berproses, berubah. Jadi alif lam lam ha. Iya. Kawan, saya lagi bicara. Alif lam lam ha itu ejaan Arab modern, kawan. Aduh, masa saya harus ngajarin kalian tentang ejaan? Oke, Arab modern. Om Umar, bahasanya saya sekarang. Kalau gitu. Ya, silakan. Siap. Pasti ingat ini asal bunyi. Iya, harus saya terbunyi. Sebelum bercerita, gosok gigi dulu, Pemar. Tunggu, Bapak diam. Pangana ngarang-ngarang, weh. Iya, tunggu. Terus mau
Terus semua isi petalingan nih, tunggu. Perhatikan. Dalam Kodeks 151 MT Sinai Arabic Codex merupakan kodeks bahasa Arab yang tertua dalam tatanan sejarah Biblos kekristenan yang muncul pada tahun 867 Masehi, ya, setelah selesai Al-Quran dikodifikasikan, yang dimana, ya, terjemahan Biblos yang berbahasa Arab ini diterjemahkan dari bahasa apa? Ada yang tahu? Dari bahasa, ya, the translation into Arabic was made from Aramaic language, ya. Jadi Biblos yang berbahasa Arab itu, ya, muncul setelah teks Pesita yang digunakan Romo Aldrini yang berbahasa Aramaik itu, ya. Bahasa Arab, ya, sudah ada sebelum apa? Sebelum Kristianos itu muncul di atas permukaan bumi, sebelum Yesus Kristus lahir di atas permukaan bumi, sebelum Bunda Maryam lahir di atas permukaan bumi, Kristianos, ya, bahasa Arab itu sudah ada, ya. Mana di situ dibilang ini, ya, atau apa? Jadi bahasa Arab bahasa Arab. Ya, jadi Kristen di Arab itu, ya, Kristen di Arab itu sekalipun setiap hari berbicara menggunakan bahasa Arab, ketika masuk dalam gereja sebelum tahun 867 Masehi, itu Biblos yang digunakan dalam Perjanjian Baru itu bacanya Aramaik sebelum tahun 867 Masehi. Nah, nanti pada saat setelah tahun 867 Masehi ditemukanlah Kodeks 151 ini, ya, yang dalam bahasa Arab itu, ya, baru dibuatlah PDN berbahasa Arab itu. Begitu. Kalau misalkan kata Allah itu sudah ada sebelum Islam ada, ya apa kabar dengan yang lebih senior itu orang Yahudi? Bentar, yang sudah menggunakan Swab. Kita tidak sedang membahas bahasa Arab, ya. Kita sedang membahas alif lam lam ha. Yang ditanya, apakah alif lam lam ha dengan kekristenan duluan mana? Itu yang dibahas. Nah, kalau misalkan bahasa Arab alif lam lam ha itu adalah bahasa Arab, ya. Kan tadi saya sudah bilang. Aduh, sebentar dulu, sebentar dulu, tenang dulu kau. Oh lihat video Sueb, mampir ke video saya ya. Tunjukkan aja. Ini Bang Edi. Gua aja nonton sebentar dulu lah, bro, sebentar dulu lah. Bang Edi, sebentar kau tunjukkan aja bahasa kau tunjukkan aja bahasa Arab kuno kayak apa, gimana? Bahasa itu lihat aja dulu. Aduh, minta ampun. Ini boleh bicara kagak sih? Enggak. Nah, coba. Herdi, silakan. Biarkan Herdi ngomong. Saya turun loh kalau nggak bisa bicara. Silakan. Coba. Kita semuanya diam. Biarkan Herdi ngomong. Kita semua diam dulu. Ini Herdi ngomong. Nggak usah lah serang-serang begitu. Udah ngomong dulu. Coba Herdi ngomong dulu. Ya, gini. Yang kita bahas ini alif lam lam ha. Alif lam lam ha ini adanya kapan sebutan itu? Bahasa Quran itu. Aduh, iya betul. Alif lam lam ha ini adanya kapan? Kalian kan mengklaim kata kamu. Aduh, iya, alif lam lam ha. Jangan dipotong, biar dia ngomong, jangan dipotong. Mama, alif lam lam ha itu ejaan modern. Aduh. Kalau you mengatakan nama kayak mana? Buktinya memang tidak ada dalam inskripsi kuno ditemukan alif lam lam ha. Berarti kan itu. Berarti itu bener. Ada modern, ada kuno. Lah iya, yang kita bahas kan alif lam lam ha. Memang apa yang dibahas? Ketawa gua, ada kuno ada modern. Modern berarti ada yang koplak. Nah, oke. kunonya mana? Iya kawan, alif lam lam ha itu semacam apa? Ejaan yang disempurnakan, yang diperbaiki. Awalnya bukan alif. Terus apa? Gini. Suara saya kayaknya disambut tape. Lihat Gini ya kawan, kita objektif dalam melihat sesuatu. Coba kalau diskusi ya akademis, kalau memang alif lam lam ha itu ada. Tentang akademis. Lanjut.
Mama ya, udah capek saya ngomong-ngomong. Lanjut Bang Erdi. Lanjut Bang Erdi. Coba biarkan Erdi ngomong. Udah oke, sip, dia udah turun ya. Nah, sekarang jelas. Kualitas kok. Ya. Pada naskah Arab, kodeks Arab yang tertua, naskah PB bahasa Arab yang tertua, itu cuma terjemahan, muncul pada tahun 867 Masehi. Itu pun terjemahan, diterjemahkan dari teks Peshitta berbahasa Aramaik. You know? Nah, the translation into Arabic was made from the Aramaic language in common, ya. Dan ini jelas, berarti apa yang disampaikan Romo Aldo tadi itu selaras dan lebih masuk akal, ya. Dan itu jelas, datanya ada, ya. Jadi sebelum tahun 867 Masehi itu, ya, orang Kristen, ya, sekalipun setiap hari berbicara menggunakan bahasa Arab, tapi sebelum tahun 867 Masehi itu, ketika masuk dalam gereja yang dibaca PB itu PB yang berbahasa Aramaik. You know, jelas, datanya ada. Begitu. Aku mau nanya Romualdo, Bang Romualdo. Bung Romualdo. Iya. Masih ingat sama saya Bang Bipang? Oh iya Pak, gimana Pak kabar? Baik, alhamdulillah. Romualdo, saya tertarik dengan perkataan Romualdo waktu dulu kita pernah membahas tentang bagaimana perkataan Allah itu diambil dari LAI yang memang cacat akademis ya. Dan pernah Romualdo juga menyatakan pada simposium seminar LAI, ternyata LAI tidak mau istilahnya lebih angkuh dibandingkan apa yang tertera pada Bible original teksnya. Saya paham betul apa kata Romualdo, bahwasanya memang di dalam Alkitab Al-Muqaddas karangan profesor yang siapa namanya, George namanya itu ya? George Post dan Louis Malouf Al-Yasui, Robert Tetelin Al-Yasui, George Post dan itu Louis Malouf Al-Yasui. Di mana memang ada kata Allah tapi satu kalimat kalau nggak salah ya, yang lebih banyak ilah. Dan yang lucunya gini Romualdo, LA ini malah mengambil satu kalimat Allah tetapi tidak mengambil kalimat ilah. Ini kan sesuatu hal yang sesuatu yang bisa dikatakan unvalidity ya kalau dalam istilah riset itu kan, karena tidak layak atau tidak tervalidasi dengan baik gitu kan kalau dalam istilah riset. Artinya saya sepakat dengan pendapat Romualdo beberapa waktu yang lalu kita pernah diskusi, LA ini memang perlu dilakukan revisi total di dalam Bible terjemahannya untuk tidak menggunakan kalimat Allah, karena memang kalau di original teksnya itu kan kurios apa theos ya Romualdo ya kalau nggak salah gitu ya. Nah itu aja. Jadi saya lebih secara akademis, secara ilmiah saya lebih tertarik dengan pendapat Romualdo dibandingkan teman-teman kekristenan yang lain seperti Maliki Lerdok ya kan, kemudian Aristides juga memiliki yang tidak memiliki kualifikasi keilmuan gitu untuk melakukan proses kajian tersebut. Jadi dan memang beberapa kali kita sudah lakukan proses dengan LAI, tetapi LAI Anwar Chan dan kawan-kawan tidak mau gitu kan, atau lebih tepatnya angkuh ya untuk tetap menggunakan istilah-istilah itu. Padahal kalau di dalam pernyataan dari siapa saya lupa ya, penerjemah dari Belanda si Linket ya kalau nggak salah ya Romualdo ya, terjemahan Melayu kuno ya, Linket itu kan mengambil kalimat Tuhan menjadi Tuhan gitu kan. Kalau dalam tahun itu yang dia orang Belanda tapi beristrikan orang Indonesia Semarang kalau nggak salah Linket itu. Artinya memang secara terjemahan LAI memang sudah banyak cacat akademis atau cacat logika. Tapi ada satu hal menarik pernyataan Romualdo. Kalau terjemahan itu susah, nggak ada yang ini kata Romualdo kan, tidak bisa dipidana. Iya Romualdo. Itu aja Romualdo pernyataannya. Iya, dalam proses menerjemahkan. Kalau mau lihat videonya Sueb, jago-jagoan tuh mampir tuh ke channel saya tuh. Nanti video lu juga bakal ada, tenang aja. Nanti video lu juga bakal ada. Sangat memalukan videomu Sueb tak tahu malu kau. Lanjut Romualdo. Jadi tolong dulu, saya lagi diskusi dengan Romualdo. Lanjutkan Romo. Gila info aja kalau mau lihat Sueb ngelawak di tempat saya. Tolong diam dulu Edis, lu nggak punya ilmu. Lu level PAUD, anak PAUD, diam dulu, aku mau dengar Romualdo. Lanjut Romo. Saya nggak ngomong sama kamu, saya ngomong sama Sueb dulu, yang sok-sok yang berani tapi memalukan. Kan Romualdo, lanjutkan. Iya, ya Indonesia ini kan negara hukum ya. Hampir semuanya itu ada aturannya, termasuk dalam menerjemahkan. Kalau kita berkendara aja nih ya, itu kan salah-salah kita kena denda.
apalagi kalau kita nabrak gitu ya, itu ada hukum pidananya ya, ada hukum tahanannya juga. Kalau kita salah-salah nih, udah nggak punya SIM ya, STNK juga nggak ada ya, motor bodong gitu nabrak orang lagi, udah parah gitu. Nah, di dalam menerjemahkan ada seperangkat aturan yang harus ditaati sama semua penerjemah ya, bukan cuma menerjemahkan kitab suci, semua menerjemah ada. Jadi nggak boleh main-main. Tapi ya nggak ada tuh misalnya salah menerjemahkan satu kalimat denda 10.000 ya, salah menerjemahkan satu folio denda kurungan 1 bulan. Itu nggak ada hukuman seperti itu. Sehingga saya nih ya ngasal aja udah menerjemahkan, terus saya bilang klaim ini bahasa Indonesia, saya orang Indonesia pasti bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya buat kamus sendiri ya, saya juga buat aturannya sendiri ya. Huruf besar itu ada di tengah kata, nggak ada di awal kata, di awal kalimat nggak ada. Nama-nama manusia saya ganti semuanya. Nah, itu kenapa? Karena saya buat aturan sendiri. Tapi saya klaim ini adalah terjemahan bahasa Indonesia. Saya di penjara nggak? Enggak, gitu. Apalagi kalau yang konstruksi ini adalah keluarga saya sendiri. Sesat sendiri ini keluarga gitu. Tapi kalau jadi penerjemah gitu, konsumennya jutaan orang, ya, itu berbahaya. Itu berbahaya gitu. Jadi yang menimbulkan konflik ya dalam diskusi lintas agama juga, ini jadi konflik nih berkepanjangan. Ini karena emang salah terjemahan, terutama pada saat LAI si penerjemah memasukkan nama ini ke dalam terjemahan. Orang Kristen tahunya LAI bukan nama, LAI bukan nama. Kenapa? Karena dari kecil itu diajarin seperti itu. Ya. Sama nih, kalau dari kecil anak kita ajarin ya, nasi itu kita sebut meja. Kamu makan meja ya, pagi sarapan makan meja ya, sampai besar ya, bukan cuma orang tuanya ya, pergi ke gereja, kamu udah sarapan meja belum? Dia akan dapatkan definisi yang berbeda gitu ya dari teman-temannya yang lain. Kenapa? Karena yang ngajarin dia tuh keluarganya ya, om tantenya, pendetanya, gembalanya, teman-teman gerejanya. Jadinya dia punya definisi yang berbeda. Ini yang terjadi di teman-teman Kristen yang jadi korban terjemahan LAI. Mereka korban. Dari kecil udah kasih tahu ya, masuk ke dalam memori alam bawah sadarnya. Allah itu bukan nama. Makanya ada ajaran berbeda. Emang kalau Allah itu memang bukan nama, Aldo. Nah, itu dia, kalau Allah itu bukan nama. Itu benar, walaupun saya sepakat dalam beberapa hal bahwa LAI itu tidak tepat menerjemahkan, itu saya sepakat. Tapi kalau Allah jadi nama, itu nggak pernah ada. Allah itu gelar. Nah, ini udah itu diambil dari bahasa Arab, dari kata Allah. Cacat logika dalam berdiskusi itu ada berbagai variasi. Begini Bang Aldo, sebentar Bang Aldo. Halo, Bang Aldo kan udah ngomong panjang lebar nih. Harus diam dulu. Bang Aldo kan udah ngomong panjang lebar. Saudara Edi, biar nggak terlalu panjang lebar bahasanya, saya bantah langsung gitu loh. Kenapa Allah itu bukan nama? Saya kasih contoh. Ini kan ditanya, itu di dalam Al-Quran kata Allah itu sering cuma aja. Alifnya nggak ikut, gitu loh. Itu membuktikan bahwa itu bukan nama, gitu loh. Diam dulu. Bang Mat turunkan aja nih Adis nih, koplak nih. Lanjut Bang Mat. Coba itu kata alhamdulillah itu alifnya nggak ada itu. Coba cek aja itu alhamdulillah. Nanti aku kasih timer Dis, 2 menit Dis. Soalnya itu udah pertanyaan Bang Palen. Ya 2 menit. Enggak, saya nggak menjelaskan ke Kristen saat ini, saya menjelaskan ke Muslim. Ya, ini yang saya share adalah data sejarah, gitu. Semuanya ada. Ya, orang Kristen yang begitu mendapatkan terjemahan TB LAI itu sejak 1972 atau 1974. Jadi zamannya kakek kita.
itu ada 4 generasi yang sudah melahap mengkonsumsi terjemahan ini. Jadinya tuh tahu ya, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, menyembah Tuhan Allah, dan dianggap itu adalah ajaran Yesua. Dan karena tidak ada tradisi di dalam ajaran Kristen harus mempelajari bahasa Yesua, jadinya awam gitu. Memahami bahasa terjemahan LAI dianggap itulah terjemahan yang baik. Tapi begitu dikonfrontasi nih belakangan, LAI sendiri pun mengakui gitu. Ya, ini LAI jangan dibela. LAI sendiri mengakui kalau dia belum ada yang bela LAI. Belum selesai, Dis. Belum selesai, Dis. Tapi kapan? Tahun depan ini kelarnya nih. Ini kelarnya tahun depan ini. Semenit lagi. Lanjut, Romaldo. Jadi nggak apa-apa gitu ya. Kalau ingin menyembah Tuhan Allah apa segala macam nggak apa-apa. Tapi pada saat berdiskusi lintas agama ya dengan pandangan kacamata akademisi, kita harus share data. Di dalam data kita ajaran Yesua itu tercatat di dalam Aramaik, di dalam Yunani awal-awalnya. Ya, tidak di dalam Arab, tidak di dalam bahasa Indonesia. Dan pada saat ini diterjemahkan, kita berhak untuk ya memilih penerjemah mana yang punya kapasitas, yang punya kompetensi bahasa. Jadi jangan berpikir LAI itu punya kompetensi bahasa Indonesia. Ini produknya aja salah, ya. Produknya ini salah, bertentangan, dan mereka sudah mengakui. Nah, definisi dalam cacat logika, ya, ada beberapa kategori. Salah satunya adalah ignorance, ya, mengabaikan bukti, mengabaikan fakta. Jadi ini faktanya udah ada. Nih, Kamus Bahasa Indonesia KBBI versi kelima. Ini kamus Arab, tadi udah saya sampaikan. Kalau perlu ada ensiklopedi segala macam yang menyatakan Allah itu nama. Tapi ini kan diabaikan sama LAI. Nah, LAI sudah cacat logika pada saat dia akhirnya cerita juga. 1 menit itu Bang Palen. Membantahnya tuh sampai besok tuh Bang Palen kalau ini salah. Ini bukan data yang benar. Dia malah bilangnya adalah kami ngikutin Kristen Arab. Nah, ini dia. Kristen Arab sekarang ini ya sudah juga banyak yang meninggalkan penyembahan terhadap Allah. Kasih Bang Jono naik Len. Saya tanggapi ya, ini sebenarnya apa bukti bahwa Allah itu bukan nama? Apa bukti bahwa Allah itu bukan nama? Contoh ya. Aku akan membumi hanguskan para Allah di Mesir. Itu sudah membuktikan bahwa Allah itu bukan nama, itu loh. Kalau Allah nama, nggak mungkin para Allah di Mesir, nggak bakal ada kalimat macam begitu. Nah kemudian, sebentar Bang Aldo. Tadi kan Bang Aldo ngomong nih. Ini, kalau kalian buka Quran, contoh misalnya kata-kata Alhamdulillah itu, coba cek kata Allahnya itu utuh nggak, itu ada alif lamnya itu nggak ada, itu cuman ada lah doang. Itu juga menjadi satu indikasi gitu loh, apakah Allah ini nama. Kalau nama kok diilangin waktu nulis Alhamdulillah, itu cuman lah doang yang ikut. Nah, jadi sebenarnya orang-orang Arab sendiri pun, karena saya sudah sering diskusi sama mereka, itu terbagi dua. Ada yang ngomong itu nama, ada yang ngomong itu enggak, gitu loh. Kalau udah nama nggak mungkin kayak begitu, gitu loh. Ya, jadi saya tegaskan satu kali lagi, kata ALLH atau dibaca Allah itu turunan dari bahasa Aramaik, dari kata Allah, gitu loh. Dan Allah di dalam bahasa Aramaik sama sekali tidak pernah itu merujuk kepada nama. Contoh misalnya, ketika Yesus disalibkan, dia menyebutkan Elohi, Eloi, lama sabaktani. Itu kata dicek dalam bahasa Aramaik, itu sama itu. Gitu loh. Jadi sebenarnya sudahlah. Kalau masalah-masalah LAI sudah saya akui. LAI maupun terjemahan apapun, nggak ada yang sempurna. Namanya terjemahan. Makanya terjemahan itu selalu diupdate, bener kata Bang Aldo. Diupdate bagus, itu saran yang bagus. Dan kalau diupdate, buang aja kata Allah dari terjemahan itu malah lebih bagus, malah lebih senang saya, gitu loh. Jadi nggak banyak lagi orang-orang yang kegeeran ngutip Bible, lalu majulah Yesus selangkah dan berdoa kepada Allah. Oh lihat tuh,
lihat tuh, Yesus berdoa kepada Allah katanya. Loh, di situ tulisannya Allah dibaca Allah tuh sama Juma dan kawan-kawan itu. Ini kan seperti ini tukang ngemis, tukang ngais gitu loh. Jadi ada lebih, ada kurangnya. Kelebihannya seperti itu tadi. Jadi nggak ada lagi modal-modal seperti Juma dan kawan-kawan yang ngomong bahwa Yesus nyembah Allah menurut terjemahan LAI. Padahal di LAI itu nggak pernah ada kata Allah. Kalau kau nggak percaya, coba kau sebut kata Allah di gereja. Pasti kau ditendang, dibuang pasti. Nggak pernah itu Allah itu dibaca Allah, itu nggak pernah di dalam terjemahan itu. Gitu loh. Nah, kemudian yang mau saya bilang begini, kalaulah kalian nekat bilang bahwa Allah itu nama, kenapa di tulisan Alhamdulillah itu cuman adalah di situ? Kalau Allah itu memang betul-betul nama, kenapa tulisannya bukan Alhamdulillah Allah, bukan Alhamdulillah doang? Kan cuman lah doang di situ yang ada. Gitu loh. Nah, ini memang saya teman-teman saran, apalagi macam Sueb ini yang cuman modal-modal ini, nggak usah lah seperti itu ya. Sueb, kau mampir ke channelku, kau lihat itu ngelawakmu di situ ya. Iya, nanti kau juga dapat kok, nanti kau jawab dan tenang aja, aman. Kalau cuma kelas tempe goreng kayak lu, kita face to face, gonjek-injak lu bener. Lawak kamu itu. Datang kamu ke channel Hamda bilang. Iya, lu 10 tahun cuma bacanya cuma 2 huruf in kok. Iya kan? Malu-maluin kamu itu. Ini dari Muslim ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau nggak saya izin pamit. Satu lagi naik Bang Jono kalian, kasih naik Bang Jono tuh.